Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri dan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam Kota Gede yang secara administratif lokasinya berada di dalam Purbayan Kota Gede, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam Kota Gede Yogyakarta diawali pada saat Pulau Jawa waktu itu berada di bawah kekuasaan dari Kesultanan Pajang yang berpusat di daerah Pajang, Surakarta, Jawa Tengah. Pada saat itu Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya sedang mengalami sebuah pemberontakan dari Adipati Jipang Panolan, yakni Arya Penangsang, yang merupakan saudara seperguruan dari Sultan Hadiwijaya saat menjadi murid dari Sunan Kudus. Lalu Sultan Hadiwijaya pun membuat sebuah sayembara bagi siapa yang bisa menumpas pemberontakan dari Adipati Jipang Panolan Arya Penangsang akan diberikan sebuah hadiah. Kemudian Ki Ageng Pemanahan bersama putranya Danang Sutawijaya dan Ki Panjawi serta dibantu oleh Ki Juru Mertani pun ikut membantu Sultan Hadiwijaya dalam memerangi dan menumpas pemberontakan dari Adipati Jipang Arya Penangsang. Pemberontakan Adipati Jipang Panolan Arya Penangsang pun akhirnya bisa ditaklukkan oleh Ki Ageng Pemanahan beserta putranya Danang Sutawijaya dan Ki Panjawi serta Ki Juru Mertani. Dan karena jasanya tersebut, maka Sultan Hadiwijaya sebagai Raja Kesultanan Pajang pun memberikan sebuah hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi yang telah dianggap berjasa dalam menaklukkan pemberontakan Adipati Jipang Panolan Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan oleh Sultan Hadiwijaya dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentaok yang sekarang dikenal dengan nama Kota Gede Yogyakarta. Sedangkan Ki Panjawi oleh Sultan Hadiwijaya dianugerahi wilayah tanah di daerah Pati. Setelah mendapatkan hadiah tersebut, Ki Ageng Pemanahan berserta Danang Sutawijaya dan keluarga serta pengikutnya pun lalu pindah ke hutan Mentaok, sebuah hutan yang pada zaman dahulu sebenarnya merupakan bekas dari Kerajaan Mataram Hindu. Hadiah wilayah tanah yang berada di hutan Mentaok dari Sultan Hadiwijaya itu pun oleh Ki Ageng Pemanahan kemudian dibangun menjadi sebuah desa kecil bernama Mataram yang sangat makmur dan tunduk kepada Kesultanan Pajang. Dan karena hal tersebut, Ki Ageng Pemanahan pun diberi gelar sebuah nama Ki Gede Mataram oleh Sultan Hadiwijaya. Desa kecil Mataram yang didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan itu pun akhirnya berkembang menjadi sebuah kadipaten yang mampu bersaing dengan Kesultanan Pajang. Pada tahun 1575 Masehi, Ki Ageng Pemanahan pun meninggal dunia dan tampuk kepemimpinan Kadipaten Mataram diteruskan oleh putranya yaitu Danang Sutawijaya dengan gelar Senopati Ingalogo.
Di bawah kepemimpinan Danang Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingalogo yang sangat bijaksana tersebut, Kadipaten Mataram pun tumbuh berkembang menjadi kota yang semakin ramai dan makmur hingga disebut dengan Kutha Gedhe atau kota besar. Senopati Ingalogo atau Danang Sutawijaya pun akhirnya membangun sebuah benteng cepuri atau benteng dalam yang mengelilingi Kedaton dan membangun benteng Baluwarti atau benteng luar yang mengelilingi wilayah Kota Gedhe yang luasnya sekitar kurang lebih 200 hektar. Sisi luar dari benteng Baluwarti ini pun juga dilengkapi dengan parit atau jagang yang lebarnya seperti sungai dan berfungsi sebagai sarana keamanan dan pertahanan dari serangan pihak luar. Kemudian Danang Sutawijaya pun membangun sebuah benteng cepuri sebagai benteng pertahanan untuk melindungi Kedaton atau Istana Mataram Islam Kota Gedhe, Yogyakarta. Menurut kronik Momana Jawa, benteng tersebut dibangun dengan fungsi untuk memisahkan area jero beteng atau Kedaton Mataram dengan area njaba beteng atau pemukiman tempat tinggal warga masyarakat Mataram. Pada tahun 1582 Masehi, Danang Sutawijaya atau Senopati Ingalogo pun terlibat sebuah konflik perselisihan dengan Sultan Hadiwijaya yang disebabkan karena Danang Sutawijaya membela adik iparnya yaitu Tumenggung Mayang yang telah dihukum buang ke daerah Semarang oleh Sultan Hadiwijaya. Dan karena konflik tersebut, maka terjadilah sebuah peperangan besar antara Kesultanan Pajang dengan Mataram. Dalam peperangan besar itu pun dimenangkan oleh Mataram, meskipun pasukan Kesultanan Pajang jumlahnya jauh lebih besar. Sejak pulang dari peperangan, Sultan Hadiwijaya pun sakit dan akhirnya Raja Pajang Sultan Hadiwijaya pun meninggal dunia pada tahun 1586 Masehi. Setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya, Kesultanan Pajang pun mengalami konflik perebutan tahta antara putra Sultan Hadiwijaya yakni Pangeran Benowo dengan menantu dari Sultan Hadiwijaya yang bernama Arya Pangiri. Pangeran Benowo yang seharusnya naik tahta menjadi Raja Kesultanan Pajang menggantikan Sultan Hadiwijaya karena adanya gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Arya Pangiri yang merupakan Adipati Demak dengan didukung oleh Panembahan Kudus, maka tahta Kesultanan Pajang pun jatuh pada Arya Pangiri dengan gelar Sultan Ngawantipuro. Dan karena gerakan pemberontakan Arya Pangiri tersebut, akhirnya Pangeran Benowo pun meminta bantuan dan suaka kepada Danang Sutawijaya yang merupakan teman Pangeran Benowo saat masih kecil. Kemudian Danang Sutawijaya pun mengumpulkan pasukannya untuk membantu Pangeran Benowo dalam menumpas pemberontakan Arya Pangiri dan untuk merebut kembali Istana Kesultanan Pajang. Setelah Danang Sutawijaya bisa menumpas pemberontakan Arya Pangiri dan merebut Istana Kesultanan Pajang, pada tahun 1586 Masehi, Pangeran Benowo menyerahkan mahkota Kesultanan Pajang kepada Danang Sutawijaya serta mengakhiri berdirinya Kerajaan Kesultanan Pajang untuk bergabung dengan Kerajaan Mataram Islam Kota Gedhe, Yogyakarta.
Dengan diserahkannya mahkota Kesultanan Pajang kepada Danang Sutawijaya, maka sejak itu berdirilah Kerajaan Mataram Islam dengan raja pertama Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam, maka Kota Gede pun menjadi ibu kota Kerajaan Mataram Islam yang digunakan sebagai pusat kegiatan politik, sosial budaya, keagamaan maupun sebagai pusat ekonomi masyarakat. Pada tahun 1587 Masehi, Kerajaan Mataram Islam Kota Gede menjadi sebuah kerajaan yang termasuk di Pulau Jawa yang memegang konsep catur gatra tunggal. Catur gatra tunggal adalah konsep untuk mengelola kota dengan memiliki 4 pilar bangunan utama yang terdiri dari keraton sebagai tempat tinggal raja, pasar sebagai tempat perekonomian masyarakat, alun-alun sebagai ruang publik, dan masjid sebagai tempat beribadah. Bagian-bagian tersebut merupakan 4 pilar yang mencerminkan aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Mari kita jaga warisan budaya dan sejarah leluhur ini agar kedepannya situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam Kota Gede ini bisa tetap lestari dan memberikan manfaat bagi warga sekitar, serta bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam Kota Gede ini. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.